ada kesalahan dan kekurangan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memberikan kita nikmat, mau yang kita sadari maupun yang tidak disangka-sangka. Hanya kepadanya kita memohon ampun, dan hanya kepadanya pula kita memohon pertolongan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau dalam memperjuangkan agama Allah, kita dapat berkehidupan di bawah naungan Islam yang sempurna dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada badan pengurus Masjid Az-Zikrah yang saya hormati, serta para jamaah salat Isya beserta tarawih yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga sebagai tempat terindah yang didambakan menjadi impian kita semua sebagai seorang muslim yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Di dalam surga terdapat berbagai kenikmatan dan kebahagiaan abadi yang tidak pernah terbayangkan oleh satupun makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahu azim. Maka tiada seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Di samping kerinduan kita terhadap surga, ternyata surga berlaku demikian. Terdapat golongan-golongan manusia yang selama hidupnya telah dirindukan oleh surganya Allah untuk dimasuki. Maka berhubungan dengan itu, tema kultum pada malam ini ialah 4 golongan yang dirindukan surga. Sekali lagi, 4 golongan yang dirindukan surga. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-jannah mushtaqatu ila 4 naqar, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahr Ramadan. Surga merindukan 4 golongan. Orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisannya, memberi makan orang lapar, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Berdasarkan hadis tersebut, terdapat 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang pertama, ta'alil Quran, para pembaca Al-Quran. Mereka ialah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah di setiap waktu serta di setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Al-Quran menjadi bagian dalam hidupnya bahkan pada saat lapang maupun sempit. Mereka yang meluangkan waktu bukan menunggu waktu tersebut, menyadari kebutuhan mereka terhadap Al-Quran itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu
pada kadar akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya ialah mereka bukan hanya gemar membaca Al-Quran di masa-masa tertentu seperti bulan Ramadan ini, namun benar-benar sepanjang masa mereka meluangkan, menghabiskan waktunya bersama Al-Quran. Kemudian yang kedua, hafizul lisani, yang menjaga lisannya. Lisan sebagai salah satu anugerah dari Allah, namun juga dapat membahayakan bagi pemiliknya. Lisan sebagai perantara bagi kita untuk berkomunikasi, namun juga dapat menjadi awal dari segala prasangka yang dapat berujung kepada fitnah. Anugerah Allah hendaknya kita jaga dengan baik sehingga kita tidak terjerumus kepada perbuatan buruk yang lebih dalam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, mut'imil ji'an, yang memberi makan orang lapar. Kesadaran kita terhadap kesempatan kita dalam berta'awun juga dapat dilakukan dengan memberi makan bagi mereka yang kelaparan. Dalam arti lain, kita memiliki peran dalam menyelamatkan keberlangsungan hidup makhluk Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapapun mukmin yang memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat kelak Allah akan memberikannya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat kelak Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat kelak Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang terakhir, shaimi fi syahri Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam, yang berarti bahwa berpuasa wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Di samping kewajiban tersebut, berpuasa dapat menghantarkan kita menjadi manusia yang dirindukan oleh surganya Allah. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu, tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tiada seorang pun yang masuk kecuali mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka lah golongan-golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah. Maka saya berpesan, dalam beramal kita tidak boleh mengkhususkan diri kita terhadap satu tujuan. Namun yang perlu kita perhatikan ialah bagaimana caranya kita dapat meraih keridhaan Allah dengan sebaik-baiknya amal. Semoga dengan ini kita dapat kembali meluruskan niat kita semasa hidup kita, untuk bersama-sama mencapai keridhaan Allah, untuk bersama-sama pula memasuki surganya Allah. Allahumma amin. Mungkin sekian yang dapat khotib sampaikan. Atas segala kesalahan baik secara perlakuan maupun perkataan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kesalahan dan kekhilafan datang dari diri saya sendiri, dan kebenaran datang atas keridhaan dari Allah SWT. Syukran ala ihtimamikum wa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.